Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kenta Ramadan. Di sini saya akan membuat presentasi tentang tugas proyek, yaitu sebentar, tentang store program dan optimasi. Untuk output wajibnya di sini itu ada 4, yaitu store prosedur, store function, trigger, dan optimasi query. Eh, mahasiswa wajib mahasiswa wajib. Yang pertama itu membuat indeks, membandingkan performa query, menjelaskan hasil optimasi. Demo ketiga, mahasiswa harus menunjukkan store prosedur berjalan dengan baik. Dua, trigger bekerja secara otomatis. Tiga, store function digunakan dan berjalan. Empat, perbandingan query sebelum dan sesudah menggunakan indeks. Lima, evaluasi query setelah optimasi. Yang pertama itu ada ketentuan presentasi. Presentasi dilakukan dengan direkam menggunakan screen recorder dan wajah wajib terlihat. Gunakan header SQL saat demonstrasi. Urutan presentasi yang pertama, perkenalkan diri dan studi kasus yang digunakan. Demonstrasikan store prosedur, demonstrasikan store function, demonstrasikan trigger, demonstrasikan query tanpa indeks. Buat indeks, demonstrasikan kembali query setelah menggunakan indeks. Jelaskan perbedaan performa sebelum dan sudah optimasi. Di sini tadi sudah perkenalan. Di sini studi kasus yang saya gunakan yaitu tentang bentar tentang uh, gudang spare part. Di sini buka dulu untuk dari sini gudang spare part ini. Di gudang spare part itu ada M gudang, yaitu dengan isi di dalamnya itu ada ID gudang, nama gudang, terus jenis pergerakan. Coba kita geser dulu. Nah, jenis pergerakan. Terus di sini ada ID jenis pergerakan dan nama jenis. Kategori, ada ID kategori dan nama kategori. M mitra, ada ID mitra, nama mitra dan jenis. Ada M produk. M produk ini ada ID produk, SKU, nama produk, ID kategori, harga, dan stok minimal. Terus di MRA, di sini ada ID rak dan ID gudang yang diambil dari M gudang ini. Terus ada kode rak, ada stock snapshot, ada ID snapshot, ID produk, ID rak, ID batch, dan quantity dari stoknya. Ada T-batch, terus di T-batch itu ada ID batch, ada ID produk, no batch, dan tanggal expire. Terus ada pergerakan detail. Di sini ada ID detail, header, ID produk, ID batch, ID rak, dan juga quantity dari barang masuk, barang keluar, barang hilang, dan barang retur. Selanjutnya di sini ada ID tim pergerakan header, yang di dalamnya itu ada ID header, nomor dokumen, tanggal transaksi, bulan, tahun, dan ID mitra. Nah, di sini tuh kita coba membuat, yang pertama itu membuat store prosedur. Sini kita mulai membuat store prosedur. Sini, lalu query. Di sini kita delimiter dulu, delimiter slash terus ada penutupnya, yaitu penutupnya delimiter titik koma. Dan di sini kita create functionnya, create function, terus petik f analisis status stock. Nah, di sini nama functionnya untuk analisis status stock. Terus di sini kita ambil dari P ID produk INT integer tipe datanya. Lanjut ke kita kasih return varchar-nya
Vouchernya 100. Terus setelah returns ada begin, ada deklarasi deklarasi dari fee total stock in integer, terus defaultnya 0. Sama dengan ini, kita copy saja. Coba kita copy, kita ubah di sininya yaitu stock min, fee stock min, terus untuk tipe datanya juga integer. Terus di sini ada deklarasi untuk status untuk tipe datanya varchar. Itu ininya dihapus, ganti 100. Terus selanjutnya ada select if null sum quantity stock, ngambil dari isi dari quantity stock. Terus ada di sini ada 0, terus into v total stock from stock snapshot. Ini ngambil di tabel snapshot where ID product sama dengan P ID product. Jangan lupa titik koma. Di sini lanjut ada select stock minimal terus ada into v stock min, yaitu mengambil deklarasi dari stock min. Selanjutnya from m product where ID product sama dengan P ID product koma. Selanjutnya sini kita menggunakan if v total stock sama dengan 0, then set v status sama dengan sini kita buat notifikasinya yaitu kosong, segera di stop. Di sini kita jangan lupa titik koma. Else if v total stock kurang dari v total v stock min, then set v status, kita buat statusnya yaitu concat
eh kritis, yang ini kritis. Kritis, stop. Kita mengambil apa, isi dari tabel V total stok. Selanjutnya di bawah minimum, lupa titik koma. Selanjutnya kita ada else. Untuk else sendiri di sini tuh untuk set, membuat status lagi, status sama dengan concat, aman. Stok terpenuhi, ini kita ganti ke huruf kecil, terpenuhi. Terus kita sama di sini memanggil vstock, v total stock, per piece-nya, piece. Nah, sini titik koma, jangan lupa dikasih end if. Setelah ini kita return return di status n. Coba di sini kita jalankan. Ada error. Nah, di sini ada error di create functionnya. Mungkin di sini kita apa, ada ininya, ada yang ke double. Jadi kita di sini, nah di sini kita coba drop fungsinya dulu. Aku kata ke double. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Nah di sini tetap error. Kita cari errornya. Nah kita coba di sini tuh kita kasih spasi. Nah di sini tetap error. Itu kita cari dulu tuh akar permasalahan. Ternyata di sini kita salah menggunakan petik. Itu di sini menggunakan petik ini, bukan petik biasa. Coba kita jalankan. Nah di sini juga kita cek dulu ini bukan titik koma. Nah kita coba jalankan lagi. Deterministik MySQL database deklarasi. Kita cari dulu ya untuk di sini kita coba lagi. Nah di sini untuk create-nya di sini berhasil, tidak ada error. Mungkin sebentar saya mau ngecas laptop dulu. Mungkin untuk menghemat waktu ya. Di sini kan saya sudah sudah mencoba. Nah, di sini kita coba langsung praktekkan saja di sini. Langsung copy paste saja biar menghemat waktu juga. Nah, di sini untuk untuk memanggilnya yaitu select ID produk
produk dan memanggil apa namanya store functionnya yaitu analisis status dengan mengambil ID produk alias analisis gudang from M product limitnya 5. Di sini kita coba hapus limitnya tanpa limit. Nah, kalau tanpa limit di sini ada dua ID produk. Pertama itu ada piston set Avanza dual PVT min I. Yang paling itu ada sensor EDT, EOT atau ICT Honda Vario 125. Selanjutnya di sini untuk start function yang kedua, di sini kita juga copy paste, yaitu di sini ada delimiter, terus ada create function untuk nama fungsinya itu f itu nilai aset gudang, dengan ininya PID product integer, returnnya itu desimal, terus read SQL data. Untuk yang pertama itu ada deklarasi untuk total stock dengan tipe datanya itu integer, defaultnya 0, terus ada deklarasi fee harga dengan tipe datanya desimal, defaultnya 0,0, terus ada deklarasi fee total aset dengan tipe datanya desimal. Di sini select null, sum, quantity stock, untuk fee total stock from S snapshot, where ID product. Di sini kita coba jalankan. Nah, di sini udah bisa ya. Di sini kita coba buat nampilinnya. Nah, di sini perbedaan yang tadi sama yang sekarang itu ada di ini. Yang dipanggil itu sekarang total aset rupiahnya, sedangkan yang tadi itu yang dipanggil itu tentang analisis gudangnya. Nah, untuk harga piston set Avanza itu harganya 1.200.000 sekian, total aset rupiah 2 juta sekian. Seperti itu untuk store fungsinya. Selanjutnya di sini kita menggunakan store function store procedure itu di sini. Untuk store procedure sendiri di sini kita menggunakan delimiter create procedure dengan nama execution in PID header, tipe data integer in P nomor dokumen varchar 100 in PID mitra integer in PID product integer in PID ra integer in P quantity masuk integer dan in P quantity keluar integer. Ya, di sini menggunakan deterministik. Selanjutnya ada begin. Untuk yang pertama itu ada deklarasi PID batch dengan menggunakan tipe data integer. Deklarasi handler for SQL exception. Begin. Di sini menggunakan rollback dan sinyal SQL step 45.000. Set message text transaksi gagal jika terjadi kesalahan constraint data. Terus di end. Di sini ada start transaction, yaitu di sini ada select ID batch menggunakan data dari ID batch untuk PID batch from Tibet where ID product sama dengan ID product limit 1. Untuk selanjutnya juga ada insert input info, mengambil data dari pergerakan header. Yang diambil itu ada ID header, nomor dokumen, tanggal transaksi, bulan, tahun, dan ID mitra. Untuk value-nya sendiri, di sini ada PID header, PID product, PID batch, PID ra, P quantity masuk, P quantity keluar 0,0. Terus ada commit, saya minta form pergerakan detail, where ID header sama dengan PID header. Ini kita coba jalankan. Sini sudah bisa. Untuk cara mencobanya itu di sini kita menggunakan call. Nah, di sini call ke eksekusi barang. Barang dipanggil itu
mempunyai nilai 554,433 dengan pada barangnya itu INV 2026 flag. Oke. Kita coba. Nah, untuk dipanggil itu ada ID header tadi yang 554,443. Terus ID detailnya itu ada di ID ke 100.031 0,71. Untuk kuantiti barang masuknya 150, kuantiti barang keluarnya 0, barang hilang 0, dan barang retur 0. Yaitu dengan ID produk 5, terus ID batch yang 5, jaraknya 2. Selanjutnya di sini kita menggunakan store prosedur untuk yang kedua. Di sini sama, yaitu yang pertama itu membuat prosedurnya dengan nama penyesuaian stock of name in PID produk integer, in PID ra integer, in P stok baru integer. Di sini juga menggunakan deterministik begin deklarasi exit handler for SQL exception begin rollback end. Untuk start transaksinya di sini update, yaitu yang diupdate itu stock snapshot, terus setnya quantity produk sama dengan inisialisasinya yaitu ID produk dan ID ra. Di commit, setelah itu di select form PID produk and ID ra sama dengan PID ra. Di sini kita coba jalankan, di sini juga berhasil. Lanjutnya di sini kita coba panggil. Nah, di sini kita cara panggilnya itu menggunakan call penyesuaian stock on name. Di sini ID kelima yang dipanggil. Nah, ID produk kelima, ID rak kedua, dan juga ID batch-nya 5 dan quantity stoknya 85. Untuk ID snapshot-nya itu 40. Untuk ID snapshot nah, di sini untuk ID snapshot-nya kita lanjut ke implementasi ke triggernya. Di sini kita untuk trigger yang pertama di situ kita menggunakan delimiter, terus nama dari triggernya after insert on. Di sini kita menggunakan after insert on, yaitu dengan pergerakan detail. Terus for each row begin if new quantity barang masuk lebih besar dari 0. Jika update stock snapshot, set quantity stock sama dengan quantity stock plus data baru yaitu quantity barang masuk. Where ID produk sama dengan ID produk baru dan ID rak sama dengan ID rak baru dan ID batch sama dengan ID batch baru. And if di sini ada perulangan lagi menggunakan if, yaitu if new quantity barang keluar lebih besar dari 0 ketika update stock snapshot set quantity stock sama dengan quantity stock dikurangi quantity barang keluar baru. Terus where ID product sama dengan ID product dan ID rak sama dengan ID rak baru dan ID batch sama dengan ID batch baru. Di sini and if kita coba jalankan. Di sini create-nya berhasil, yaitu cara menjalankannya di sini kita menggunakan select form dengan memanggil stock snapshot where ID kelima dan ID rak kedua. Nah, untuk untuk yang dipanggil itu sama kayak tadi, dengan ID produknya nomor 5 dan ID raknya itu 2. Selanjutnya di sini kita coba di trigger yang kedua. Trigger yang kedua di sini untuk nama triggernya itu TR log hapus detail transaksi. Nah, di sini kita menggunakannya after delete on. Sedangkan yang tadi itu after create on.
Terus di sini for each row begin if data barang lama, data barang quantity, data quantity barang masuk yang lama lebih besar dari nol jika update stock snapshot set quantity stock sama dengan quantity stock, data barang masuk yang lama, quantity barang masuk yang lama, where ID product sama dengan ID produk lama, dan ID RA sama dengan ID RA yang lama, dan ID batch sama dengan ID batch yang lama. And if itu di sini kita akhir dengan n dan delimiter. Selanjutnya ini kita jalankan, di sini create table hasil, cara menjalankannya yaitu kita ini kita jalankan ID header. Oh ini salah. Nah di sini tulisannya dari form pergerakan detail where ID 554433 di sini sudah dihapus. Yaitu coba kita jalankan code yang tadi yang menampilkan ini. Kita coba panggil call. Nah sini selanjutnya di sini kita implementasi query-nya. Pertama di sini kita coba sebelum ditambahkan index. Kita coba panggil menggunakan explain select from, saya pergerakan detail where dari ID produk sama dengan ID produknya 12 dan quantity barangnya quantity barang keluarnya lebih dari 12. Nah di sini untuk perbedaan perbandingan sendiri di situ dilihat dari query secondnya, waktu keluarnya di sini 00000, jika ditambahkan ID, ditambahkan index. Ini kita coba klik index ID jalur cepat product on pergerakan detail, kita coba tambahkan. Nah di sini udah berhasil. Nah sekarang kita coba lagi untuk coba panggil lagi setelah di index untuk perintah yang sama. Nah di sini untuk perbedaannya tuh hampir tidak ada, dikarenakan gimana ya? Dikarenakan di sini untuk secondnya di sini sama-sama 0 semua. Terus yang terakhir itu ada analisis evaluasi hasil optimasi. Melalui perbandingan sebelum dan sesudah optimasi, penempatan struktur indeks terbukti memotong rantai root scanning sebesar lebih dari 95%. Hal ini memberikan peningkatan kecepatan eksekusi query secara radikal. Indeksasi bekerja seperti daftar indeks di halaman belakang buku, alih-alih membaca seluruh lembar buku dari bab pertama. Untuk mencari suatu istilah, mesin database langsung melompat ke nomor halaman dan dituju menghemat siklus kerja prosesor laptop dan mempercepat pengolahan data masif. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, jika banyak kekurangan saya juga minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.